Shalom, selamat pagi saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Anda sedang bersiap-siap untuk berangkat beribadah ya. Siapkan hatimu, ini minggu pertama, mestinya ada perjamuan kudus Tuhan. Persiapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus Tuhan yang luar biasa itu ya. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang pelayanan ya, pelayanan yang benar itu harus serius menarik seseorang itu dari api kekal tarikan iblis. Iblis itu berusaha, kuasa gelap itu menarik semua manusia di bumi ini ke api kekal. Maka pelayanan yang kita lakukan seharusnya kita serius memikirkan bagaimana menarik setiap jiwa jauh dari api kekal. Sejatinya, setiap kita mestinya sadar bahwa kita ada di dalam situasi yang sungguh-sungguh teramat membahayakan. Maka pada suatu kesempatan Tuhan Yesus mengingatkan penduduk Yerusalem, "Wahai, seandainya kamu tahu apa yang baik untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal ini tersembunyi di matamu." 40 tahun sebelum Yerusalem diremukkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70, saudaraku, Yesus sudah menubuatkan hal itu. Yesus juga berkata, "Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau." Itu terdapat dalam Matius 22:37. Kegentaran dan ketakutan akan melanda ketika kita ada di hadapan tahta pengadilan Allah, di mana kita mulai menyadari bahwa kita tidak layak bersama dengan Allah yang kudus itu. Maka di saat itu kita baru akan sangat menyesal, saudaraku. Tetapi raja itu tegas berkata, "Enyalah engkau dari hadapanku, sang pelaku kejahatan." Maksudnya mungkin bukan kejahatan secara moral umum, tetapi ketika kita tidak menghormati dan meletakkan Tuhan secara pantas. Kita tidak mempersoalkan apakah aku hidup hari ini patut atau tidak di hadapan Tuhan. Maka kiranya dari pagi hari ini, melalui renungan ini, Roh Kudus menjamah kita dan memberi kita kegentaran akan Allah, saudaraku. Kegentaran di saat kita masih memiliki kesempatan untuk bertobat, kembali mendekat kepada Tuhan. Maka jangan sampai kita berada pada kegentaran ketika kita tidak lagi punya kesempatan untuk bertobat. Amin ya, saudaraku. Maka yuk harus berusaha kita periksa diri kita tiap hari. Perhadapkan diri kita tiap hari. Paulus mengingatkan kita dalam Roma 8 ayat 12-13 bahwa kita berutang bukan untuk hidup menurut daging, tapi kita berutang untuk hidup menurut roh. Berutang untuk menanggalkan segala sesuatu hal yang memang tidak dinikmati Tuhan. Hukum kita bukan hukum yang tertulis. Bukan boleh tidak boleh, bukan haram tidak haram, tetapi lebih kepada kalimat ini dikatakan bahwa hukum kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana perasaan Tuhan, itulah hukum kita. Hukum kita ukurannya adalah pikirannya, perasaannya. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10 firman Tuhan berkata, "Aku berusaha untuk berkenan di hadapan Allah." Karena setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, kita harus serius memperkarakan hal ini. Jangan merasa puas hanya jadi orang baik yang tidak akan masuk penjara karena tidak terbukti melakukan tindakan kesalahan apapun. Tapi kita harus melihatnya dari perspektif Allah. Dari sudut pandang ilahi, dari kacamata ilahi, apa yang Dia rasakan tentang hidup kita. Karena tidak banyak orang mempersoalkan hal ini. Kalau kita tidak mempersoalkannya, itu bahaya. Tetapi kalau kita mempersoalkannya, itu bijaksana, saudaraku. Mengerikan loh keadaan kita itu, saudaraku. Karena tanpa kita sadari, kita ada di dalam lingkup kuasa gelap yang terus meliputi engkau dan saya untuk menggiring kita ke dalam kegelapan abadi. Artinya, saudaraku,
Kita diajak untuk terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya oleh kuasa gelap. Saya tidak menakut-nakuti, ya. Saya tidak mau membuat Anda tidak memiliki damai sejahtera, bukan. Tapi kalau Anda tidak khawatir tentang hal ini, damai sejahtera yang Anda miliki itu palsu. Kalau Anda tidak perkarakan perasaan Allah mulai hari ini, damai sejahteramu yang kau miliki hari ini adalah palsu. Damai sejahtera kita akan benar kalau kita memperkarakan perasaan Allah. Aku nyenengin hati Tuhan gak ya? Pelayananku nyenengin hati Tuhan gak? Pelayanan itu bukan hanya tentang hal gereja nih, tapi dalam hari-hari hidup 24 jam 7 hari. Aku bisa jadi contoh buat orang lain gak? Aku bisa jadi teladan, jadi terang, jadi garam untuk orang lain gak? Makanya firman Tuhan selalu berkata, susah orang masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Artinya apa? Sangat jarang orang mau memilih hati Tuhan. Kau dipukul pipi kanan, diberikan pipi kirimu, kata firman Tuhan. Kita pasti ngomong, kok enak. Nggak bisa dong. Kok enak gitu mukul-mukul sesuka hatimu, nggak bisa. Balas dong. Nah itu. Tapi kalau kita mau berkata, aku mau berjuang. Di situ Anda sedang berjuang memasuki jalan sempit itu. Maka saudaraku, kalau ukuran kita bukan menyenangkan hati Tuhan, ya, maka kita tidak akan pernah sempurna di mata Bapa. Maka jangan bebal, ya. Kita harus punya kepekaan untuk mengerti kehendak Allah. Jangan berlarut-larut selamanya kita tidak akan bisa membaca kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Hari ini saatnya, pagi ini momennya. Mungkin tidak akan ada kesempatan kedua. Kita harus mulai berpikir, saudaraku, sekarang atau tidak usah sama sekali. Pagi ini atau tidak usah sama sekali. Maka jangan biasakan dirimu menunda. Bahaya, saudaraku. Karena itu adalah tipuan kuasa gelap. Kau dan saya harus serius. Kau dan saya harus benar-benar pay attention akan hal ini. Sebab pada akhirnya ini bukan urusan kita dengan hamba Tuhan atau gereja. Ini urusannya kita dengan Tuhan. Mungkin hanya sekali ini peringatan Tuhan melalui renungan ini. Lalu mengapa kita tidak gentar, saudaraku? Mengapa kita terbiasa dengan kecerobohan seakan-akan hidup masih panjang? Belum tentu, saudaraku. Kenapa kita seakan-akan hidup di daerah netral, tidak bertuan? Seakan-akan kita ada dengan sendirinya tanpa ada yang mendesain kehadiran kita. Mengapa, saudaraku, kita berani bertaruh dengan begitu resikonya? Maka berterima kasihlah dengan hidupmu hari ini. Kau bangun pagi hari ini, kau dengar renungan begini. Mengucap syukurlah, kau diingatkan Tuhan supaya kau berterima kasih dengan hidup. Segeralah kembali ke track Tuhan. Biar kita sadar bahwa ada tangan yang memelihara kita. Supaya kita tahu menghormati Dia yang merajut segala berkat yang kita butuhkan. Supaya kita ingat juga bukan Tuhan yang jika bukan Tuhan yang memelihara kita, kita tidak akan ada seperti hari ini. Kita mau sesulit apapun deh hidup kita hari ini, saudaraku. Mau seremuk apapun, sesukar apapun keadaan kita. Ingatlah kita ada di dalam monitor CCTV Tuhan. Amin, saudaraku, Dia itu sangat baik, teramat baik. Maka bersyukurlah selalu. Bukan hanya menghiasi mulut kita, bibir kita dengan penuh kalimat doa yang indah. Tetapi kita menyadari bahwa keberadaanku hari ini karena kebaikan tangan Allah yang hidup. Baru kemudian kita mulai berkata setelah mengucap syukur, apa yang bisa kubalas untuk kebaikan-Mu Tuhan? Jangan lupa diri, jawabannya itu. Tapi kalau kita lupa diri, silahkan saudaraku. Tapi pagi hari ini saya ingatkan, jangan lupa diri. Karena kita memikul tanggung jawab. Menuai apa yang kita tabur. Semua ada dalam hitungan Tuhan. Maka jangan tunda, jangan menunda, jangan tunda. Ketika kita membiasakan diri menunda,
maka akhirnya akan kita batalkan. Biasanya begitu. Maka pada pagi hari ini sekali lagi saudaraku, lakukan yang terbaik untuk perasaannya. Ya, perkarakan perasaan Allah sungguh-sungguh mulai pagi hari ini. Kalau pagi ini kita masih pada kesempatan untuk kita bisa kembali sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, berjuanglah, jangan buang waktu itu. Milikilah kegentaran dan ketakutan yang tepat di mata Allah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.